Selamat pagi, Shalom, dan selamat tahun baru tanggal 1 Januari tahun 2023 kepada Bapak, Ibu, saudara sekalian kekasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kalau kita masih diberi umur panjang, bisa masuk tahun 2023 karena Tuhan masih memberi rancangan dalam hidup kami ini, yaitu agar kita masuk ke dalam rancangan Allah menjadi jemaat anak sulung Allah yang siap menyongsong Tuhan di angkasa ketika Dia datang pada kali yang kedua. Saya akan membacakan surat Galati 3 ayat yang ke-1 sampai 3 sebagai berikut. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Bukankah Yesus Kristus yang disalibkan itu telah dilukiskan dengan terang di depanmu? Hanya ini yang hendak ku ketahui daripada kamu. Adakah kamu telah menerima Roh Kudus karena melakukan hukum Taurat atau karena percaya kepada pemberitaan Injil? Adakah kamu sebodoh itu? Kamu telah dimulai dengan roh. Maukah kamu sekarang mengakhirinya di dalam daging? Rasul Paulus menegur jemaat di Galatia yang sangat dia kasih, yang sudah dirintis, dibangun oleh Rasul Paulus dengan begitu mengasihi mereka. Dan Rasul Paulus sudah mengajarkan kebenaran Injil panjang lebar, begitu indah, begitu luar biasa kepada jemaat di Galati. Tetapi Rasul Paulus di sini kemudian menegur, hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah mempesona kamu? Kata mempesona dalam bahasa aslinya juga bisa diterjemahkan menyihir kamu. Hai orang-orang Galatia yang bodoh, siapakah yang telah menyihir kamu? Ilmu sihir itu berasal dari setan. Orang yang disihir itu menjadi tidak sadar, menjadi bagaikan lupa apa yang seharusnya dia ingat. Demikianlah Rasul Paulus sudah melukiskan korban Kristus yang disalibkan di Golgota itu panjang lebar, apa tujuannya, apa hakikatnya. Tetapi jemaat di Galatia seperti sudah disihir sehingga melupakan semuanya itu. Demikianlah kita, jangan sampai kita tersihir oleh pekerjaan iblis dengan berbagai macam ajaran-ajaran dunia ini, atau ajaran-ajaran yang tidak sehat, ajaran-ajaran yang juga mencampurkan Injil dengan hukum Taurat, seperti yang terjadi di Galati ini. Mereka dikacaukan oleh orang-orang Yahudi yang mencampur adukan tentang Injil dan hukum Taurat. Ya, mereka masih mengajarkan agar mereka disunat, agar mereka melakukan hukum Taurat kalau mau selamat. Dan kemudian jemaat di Galati ini kemudian terpesona seperti disihir, melupakan tentang salib Kristus. Mengapa Rasul Paulus di Korintus mengajarkan agar kita selalu melakukan perjamuan suci? Agar kita selalu ingat kepada korban Kristus di kayu salib. Jangan sampai kita lupa. Ya, kita tidak boleh lupa bahwa kita sudah ditebus dengan korban darah Kristus di kayu salib di Gunung Golgota. Tidak boleh lupa. Kita harus ingat setiap hari. Kita ingat kita sudah ditebus dengan darah Kristus. Sudah jadi miliknya Kristus. Darahnya sudah menghapus segala dosa kita. Jangan sampai kita kemudian berbuat dosa lagi. Berbuat perkara-perkara yang tidak betul. Jangan sampai kita ini mudah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran yang tidak sehat, yang kelihatannya begitu mempesona, begitu memikat hati, tetapi sebenarnya membuat kita kemudian melupakan korban salib Kristus.
Banyak orang Kristen sekarang sudah dipesona, disihir oleh perkara-perkara dunia dan ajaran-ajaran yang tidak benar, sehingga lupa kepada korban Kristus, lupa kepada ajaran yang benar, lupa bahwa kita harus suci, kudus, hidup, terus mengejar kebenaran, harus penuh Roh Kudus, sebab hanya Roh Kudus yang bisa menuntun kita kepada segala kebenaran. Banyak orang yang sudah tidak kelaparan akan kebenaran. Berbahagialah orang yang lapar haus akan kebenaran, karena mereka akan dikenyangkan, dipuaskan. Harus ada lapar haus akan kebenaran. Kebenaran itu adalah firman Allah. Kebenaran itu adalah Kristus sendiri. Lapar haus untuk mengenal Kristus lebih dalam, lebih benar, lebih tepat, sehingga kita bisa membangun keintiman dengan Tuhan. Itulah maksudnya Tuhan memberi umur panjang kepada kita masuk tahun 2023 ini, supaya kita ini membetulkan semua yang salah, ya, yang kita lakukan di tahun 2022. Mungkin kita sudah bodoh seperti orang Galati ini, melupakan korban salib Kristus. Tetapi sekarang mari di tahun 2023 ini kita selalu ingat akan korban kasih Kristus. Ya, korban salib Kristus itu adalah korban dari kasihnya Allah yang luar biasa. Karena begitu besar Bapa itu mengasihi isi dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepada Dia tidak binasa, melainkan punya hidup yang kekal. Hidup yang kekal itulah hidupnya Allah, Zoe. Ya, hidup-hidup yang bukan hidupnya Allah itu semua akan sirna, tapi hanya hidupnya Allah itu yang kekal, yang itu Roh Kudus tanamkan dalam segenap diri kita ini, sehingga kita kembali memiliki kodrat ilahi, sifat-sifat Allah. Mari di tahun 2023 ini jangan sampai kita jadi bodoh. Ya, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Sebab barang siapa yang tidak kembali kepada Tuhan, maka kalau dia mati meninggalkan dunia ini, juga tidak akan bisa kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan berarti kembali kepada Injil, kembali kepada korban Kristus, ya, mengaku segala dosa kita minta disucikan, dan kembali kepada Tuhan itu harus bersama seluruh keluarga kita. Ya, jangan hanya saudara-saudara diri lalu keluarga saudara diabaikan. Keluarga kita adalah miliknya Tuhan. Keluarga kita itu mau Tuhan jadikan menjadi keluarga ilahi, kerajaan Allah kecil di dunia yang jahat ini, sehingga menjadi terang bagi sekitar kita. Puji nama Tuhan. Oleh sebab itu mari jangan sampai kita memulai dengan Roh Kudus, tetapi kemudian mengakhirinya dengan daging. Segala sesuatu yang bukan dari korban Kristus, bukan dari Roh Kudus, itu adalah dari daging. Itu hanya pikiran-pikiran manusia, itu hanya tradisi manusia, itu hanya gaya hidup manusia yang semuanya akan sia-sia, sebab dunia ini sedang lenyap, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah akan kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus, tolong kami ya Tuhan, mohon kasih karunia-Mu agar tangan Tuhan selalu memegang hidup kami ini, sehingga kami boleh berjalan di tahun 2023 itu. Apapun yang terjadi di tahun 2023 ini, kami tidak perlu takut, asal kami lekat dengan Tuhan, lekat dengan firman-Mu, penuh Roh Kudus, menjadi 5 gadis yang bijaksana ya Tuhan, yang siap menyongsong Tuhan di angkasa, siap untuk rapture. Terima kasih Tuhan juga akan jamah, Tuhan akan bekerja di seluruh keluarga kami, sehingga tidak ada seorang pun dari keluarga kami yang binasa. Tolong ya Tuhan, jadikan keluarga kami menjadi tempat pemuritan yang efektif. Oleh karena itu, limpahkanlah pengajaran-Mu setiap hari, agar kami bisa mengajarkan itu kepada kaum keluarga kami juga. Hidup nikah kami dipulihkan, hubungan kami dengan seluruh keluarga kami dipulihkan menjadi indah, menjadi baik.
Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati senantiasa dan memberi kemenangan.